Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin spesial buat Dokter Cokorda sebagai pembicara. Saya latihan dulu nih tadi bahasanya Rahajeng Rahina Galungan Lan Kuningan. Semoga betul ya, Dok. Kita barusan latihan dulu.
Baik, terima kasih. Baik, pada siang hari ini saya diberi tugas oleh PB Papdi. Jadi terima kasih buat PB Papdi dan juga terima kasih buat teman sponsor yang sudah membantu untuk terselenggaranya webinar pada siang hari ini, yaitu Novo Nordisk. Saya izin untuk men-share mengenai materi yang memang untuk mengingatkan teman-teman bahwa materi ini sebenarnya materi yang mungkin teman-teman sudah hafal, tapi kita diberi tugas untuk mengingatkan lagi dan lagi ya. Baik, yaitu mengenai materi etik dan patient safety. Di mana kita memiliki pelembagaan etika, disiplin, dan juga hukum kedokteran di Indonesia. Kalau kita bicara mengenai etika, yaitu kita akan berkaitan dengan MKEK ID, yaitu ada yang di pusat, wilayah, dan juga ada di beberapa cabang. Kemudian akan berkaitan dengan kemahkamahan, kemudian juga dengan pengawasan, pembinaan, dan juga pembuatan fatwa etika kedokteran di tingkat pusat terutama. Kemudian kalau kita bicara etika, itu juga akan berkaitan dengan Makersi atau Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit Indonesia, terutama di sini mengatur etika rumah sakit dan juga pimpinannya serta relasi antar tenaga kesehatan di dalam rumah sakit tersebut. Kemudian ini juga akan berkaitan dengan komite etik dan hukum serta subkomite etik di komite medik di setiap rumah sakitnya. Kemudian kita juga akan bicara mengenai disiplin dan ini akan berkaitan dengan MKDKI di bawah KKI dan kewenangannya adalah kemahkamahan dan juga pembinaan. Yang berikutnya adalah kita bicara mengenai hukum. Di sini akan ada legislasi hukum, yaitu di sini ada DPR dan juga pemerintah yang berkaitan undang-undang, kemudian pemerintah yang berkaitan dengan hukum di bawah undang-undang, dan proses penegakan hukumnya yang akan dilakukan oleh kepolisian tentunya, jaksa, dan ada pengadilannya, di mana ini nanti akan berkaitan dengan aparat hukum lain sesuai dengan kewenangannya. Misalnya ada berkaitan dengan KPK atau BNN dan juga lain-lainnya. Ya, yang berikutnya kita tahu dalam kita menjalani fungsi kita sebagai dokter sehari-hari, terkadang kita akan menemukan suatu dilema, di mana dilema ini ujungnya akan sangat berkaitan dengan etika dalam konteks pelayanan kita sehari-hari di rumah sakit. Yaitu nilai-nilai keutamaan atau etika yang perlu kita perhatikan adalah pertama, untuk menghindari itu kita harus ada kepemimpinan yang jelas, yaitu dalam hal ini DPJP atau dokter penanggung jawab pasien itu harus ada. Dan ini berkaitan dengan kriteria medis dan juga otonomi pasien. Kemudian kita harus mengutamakan kepentingan pasien, menghormati keputusan pasien atau keluarganya secara otonomi. Kemudian ada etika kesejawatan, di mana ini nanti kita akan melakukan musyawarah antar sejawat untuk mendefinisikan prioritas kepentingan pasien yang lentur dan sesuai dinamika, di mana ini akan melibatkan pasien dan juga keluarganya. Kemudian yang berikutnya adalah memperhatikan dinamika klinis dan sosial pasien, dan ini dapat merubah skala prioritas, dapat merubah keputusan yang sudah diambil secara sebelumnya. Kemudian kita juga harus ingat dalam melakukan kaidah dasar bioetika atau KDB ini kita ada beneficence, yaitu dalam menyepakati prioritas kepentingan pasien secara medis, yang kemudian otonomi pasien. Non-maleficent itu juga menjadi sesuatu yang harus kita ingat, yaitu dapat menjadi prima facie pada episode emergency. Berikutnya yang harus juga teman-teman ingat dan teman-teman mungkin udah lupa-lupa kalau udah lama lulus mungkin ya. Jadi semua dokter, setiap dokter itu harus atau wajib berpegang kepada kode etik kedokteran Indonesia. Dan materi ini silahkan dapat diunduh di http://bit.ly/kodeki.id. Selain yang sudah disebutkan tadi mengenai etik, saat ini kita juga harus mengingat terus mengenai patient safety atau keselamatan pasien, dan ini ada standarnya, dan setiap rumah sakit harus menerapkan standar keselamatan pasien ini. Hal meliputi satu, hak pasien, yang kedua mendidik pasien dan keluarga, yang ketiga keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, yang keempat
penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Kemudian berikutnya peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, tadi ya DPJP. Kemudian mendidik staf dalam keselamatan pasien. Dan yang terakhir adalah komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien, di mana ini nantinya akan memiliki 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama adalah ketepatan identifikasi pasien, kemudian peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau yang high alert, kemudian ada kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Yang berikutnya adalah pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan terakhir adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Baik, itu adalah yang menjadi tugas saya. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan, maaf ya. Ya, ini sudah bisa. Oh ya, oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman untuk hadir ke sini, bukan mau mendengarkan saya, tapi mau mendengarkan para pembicara, yaitu kita akan bicara banyak mengenai peran dari semaglutide yang 1 kali seminggu dalam kita mentata laksana pasien-pasien diabetes tipe 2. Ya, sebagai pembicara kita beruntung banget, pembicara kita ada 2 pakar. Yang pertama adalah Dr. Cokorda Gede dalam Pemayun, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes Finasim. Yang kedua adalah Dr. Nani Natalia M. Sutejo, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes Finasim MKes. Kedua pembicara ini akan bicara yang pertama, yaitu mengenai semaglutide, superior A1C, weight loss, dan juga cardiovascular risk reduction with once weekly convenience. Kemudian yang berikutnya, Dr. Nani akan bicara mengenai clinical use of semaglutide once weekly for people with type 2 diabetes. Sebagai perkenalan, walaupun sebenarnya mungkin teman-teman sudah tidak perlu diperkenalkan lagi kedua pembicara ini, tapi tentu saya harus mengenalkan lagi biar ingat dan biar makin kenal. Yang pertama, pembicara pertama adalah Dr. Cokorda Gede dalam Pemayun. Beliau adalah pembicara yang sudah sangat sering, beliau dari Semarang, beliau dari dokter umum sampai S3-nya semua dari Universitas Diponegoro, dan saat ini beliau sangat aktif dalam mengajar, kemudian di Undip ya, kemudian juga sangat aktif di organisasi baik di Perkeni dan juga sekarang apalagi menjabat sebagai ketua Indonesian Thyroid Association. Saya persilakan kepada Dr. Cok Dalem, panggilannya Cok Dalem. Kalau dipanggil Dr. Cok yang nengok nanti banyak banget. Jadi ini Dr. Cok Dalem. Silakan Dr. Cok. Baik, luar biasa nih Dr. Yuwandari ini. Memang kalau diantar beliaunya rasanya happy terus ya, jadi selalu gembira ya. Izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Kebetulan hari ini adalah hari Galungan ya, Rahine Rahajeng. Rahajeng Rahine Galungan, berarti selamat Hari Raya Galungan yang sedang merayakan hari ini. Sejawat sekalian yang ada di seluruh Indonesia, saya akan share screen terlebih dahulu. Judulnya adalah semaglutide superior A1C reduction with loss and severe risk reductions with once weekly convenient. Judul ini memang menarik ya, karena sesuatunya disebut superior. Pertanyaannya apa benar? Nah, tentu saja kita mulai dari ini ya. Semoga kita semuanya berhari raya Galungan ini semuanya happy, senang, gembira. Maknanya ini juga kita mendapatkan ilmu yang bisa dipakai untuk kita dan semuanya mendapatkan kebahagiaan. Memang saya bekerja di Semarang sampai hari ini, kelahiran Denpasar ya, cukup lama, 62 tahun yang lalu. Ini adalah disclosure, jadi ini bekerja sama dengan PB Papdi. Terima kasih dari PB Papdi dan Novo Nordisk, saya diberikan kesempatan untuk berbicara pada siang hari ini. Ada 3 agenda utama, yaitu unmet need in type 2 diabetes. Ada 3 poin, ada sesuatu yang tidak kelihatan, ada sesuatu yang menjawab yang tidak kelihatan tersebut atau yang diperlukan
yaitu semaglutide, dan satu lagi adalah kesimpulan cardiovascular benefit. Sejawat sekalian, saya akan mulai dengan yang pertama, unmet need in type 2 diabetes mellitus. Mari kita lihat fakta. Sejawat sekalian, diabetes yang kita lihat sehari-hari hampir sebagian besar obesitas. Masih jelek kontrolnya. Dan saya sering melihat sudah dengan kelainan kardiovaskuler. Karena apa? Karena tidak patuh dan taat. Jadi ini kenyataan kita sehari-hari. Kenapa? Karena memberikan obat ini, yang kondisi hiperglikemia ini, belum pas, belum bisa menjangkau semua patofisiologi obat-obat ini terhadap kelainan masing-masing individu. Ada yang bekerja di brain, ada di sel lemak, di liver, di macam-macam. Jadi obat yang kita tahu ini harus mencakup semuanya supaya bisa mengeliminasi atau menyelesaikan masalah diabetes. Jadi tidak sanggup kita semuanya. Contoh saja ya, kita tahu kan DPP-4 inhibitor hanya 3 dari 8 patofisiologi yang mendasari diabetes yang bisa dijawab oleh DPP-4 inhibitor. Satu lagi, SGLT2 inhibitor, kita tahu kan hanya satu saja dia bisa menghandle masalah kelainan hyperglycemia pada diabetes. Oleh karena itulah kita butuh terobosan baru, fakta baru, apa kira-kira yang mampu menyelesaikan 8 titik utama kelainan hyperglycemia ini dengan bisa menurunkan A1C tapi juga tanpa hipoglikemia. Ini perlu kita jawab, apalagi dia juga tidak menyebabkan weight gain. Oleh karena itu, saya harus bicara dengan satu yang ditemukan beberapa tahun terakhir ini yang merupakan challenge kita, tantangan kita ke depan adalah semaglutide. Semaglutide adalah salah satu GLP-1 analog. Jadi sebenarnya secara fisiologis ini ada di dalam tubuh kita. Tetapi karena suatu sebab perjalanan diabetes, maka ini tidak optimal. Bahkan dieliminasi oleh DPP-4. Jadi kita bicara dari GLP-1 reseptor agonis. Karena ini penting. Kalau kita lihat GLP-1 analog yang kita kenal selama ini secara teoritis, ini sebenarnya keluarga dari incretin. Jadi ini adalah hormon yang dilakukan oleh usus halus dan bentuk asam aminonya seperti ini. Keluarga besar GLP-1 ini sebenarnya ini sangat ideal. Karena apa? Karena cara kerjanya bisa berpengaruh di brain, di usus halus, di sel beta, sel alfa, di ginjal, di otot, di liver. Jadi ini rupa-rupanya yang kita pelajari, ini yang menjawab permasalahan hyperglycemia. Oleh karena itu, keluarga GLP-1 reseptor agonis ini kalau kita pecah-pecah, ada yang berdasarkan human GLP-1 reseptor agonis, ada yang backbone extending. Jadi yang kita bahas adalah dari human dan yang dibahas yang kerjanya 1 minggu. Kenapa saya paparkan ini keluarga ini? Karena kita harus bisa tahu semaglutide itu adalah GLP-1 reseptor agonis yang bekerja 1 minggu, karena ada yang setiap hari, ini 1 minggu. Sedangkan yang sisi kanan adalah yang bekerja 1 minggu, tapi keluarganya yang bukan human. Nah, ini harus kita tahu sekarang. Kalau kita lihat dari rumus bangunnya sangat berbeda. Ini ada human base ya, di mana semaglutide adalah golongannya di sini. Bedanya yang sesama juga besar, panjang, yaitu dulaglutide adalah dari sisi spacernya, dari sisi peptidanya. Ini yang membedakannya, yang saya akan sampaikan pada slide berikutnya. Liraglutide ini tetap sama dengan human, tetapi dia bekerja lebih pendek, 1 hari. Sedangkan semaglutide adalah 1 minggu. Kalau lihat perjalanan dari perjalanan semaglutide sampai ada ini sudah lama, ya 2004 sampai trial-trial yang ada dan baru masuk Indonesia tahun 2021. Nah, inilah yang kita bahas. Apa istimewanya? Istimewanya karena sekuens asam amino yang ada di semaglutide ini rupa-rupanya hampir 94% homolog dengan human, sehingga rentan atau tidak bisa dipecah oleh DPP-4 ya. Oleh karena itulah
rumus bangunnya yang sangat kompleks ini dengan berat molekul kecil memungkinkan semaglutide ini berbeda dengan sebelahnya, dulaglutide. Ini berat molekulnya tuh besar, tapi homolognya kecil. Sedangkan semaglutide berat molekulnya kecil, homolognya besar, sehingga memberikan keuntungan. Keuntungannya itu apa? Nah ini, dari sini kita bisa membedakan bahwa sesama long acting maka mempunyai perbedaan efekasi baik clinical trial yang ada maupun dalam penelitian animal. Kalau kita lihat PK ya, farmakokinetik dari semaglutide ternyata hampir panjang ya, ini sangat panjang sekali dan hampir stabil. Ini adalah menunjukkan bahwa dibandingkan dengan liraglutide dia lebih stabil dalam pemakaian 1 minggu 1 kali. Ada penelitian yang dipublish tahun 2019 yang menyebutkan bahwa bila semaglutide ini diberikan 3 mili subcutaneous masih juga efektif sampai 7 hari. Ini warnanya hijau. Bahkan sampai dengan 25 hari pun kira-kira penurunannya juga tidak terlalu drastis. Ini mencerminkan bahwa farmakokinetik semaglutide pada DM tipe 2 ini amat ideal pada orang-orang tertentu saja ya, yang saya sebutkan nanti atau diurai oleh pembicara yang kedua dalam praktek sehari-hari. Jadi kalau kita bicara GLP-1 sebenarnya kita paham mampu mengendalikan glukosa. Tapi pertanyaannya bukan di sana. Bagaimana dengan kardiovaskular benefit? Iya, ternyata dia mampu mengendalikan segala macam risiko kardiovaskular, outcome yang akan kita pelajari berdasarkan clinical trial. Oleh karena itulah dia menjadi satu-satunya pilihan bila diabetes. Dengan atherosclerosis cardiovascular disease yang sudah ada, maka dia merupakan choice ya. Ini tentu saja kita lihat trial-trial yang ada, bagaimana semaglutide. Kalau memilih obat-obatan yang sudah ada gagal jantung maupun gagal ginjal, juga hati-hati kita terhadap cardiovascular outcome-nya. Karena itu, pemberian GLP-1 reseptor agonis merupakan pilihan yang pertama bila ada risk factor yang tadi. Saya akan sebutkan pula bagaimana ceritanya MACE, Major Adverse Cardiovascular Event, yang diukur adalah 4 ya, mungkin 5 lebih tepat. Kematian, ya, infark, stroke, ya, hospitalisasi karena gagal jantung dan lain-lain. Ini yang merupakan parameter mengukur MACE dari obat-obat yang kita pakai sehari-hari, khususnya incretin. Bagaimana peranan dari semaglutide? Kita lihat trialnya. Kalau kita bicara trial, tentu saja ada patogenesisnya. Apa itu? GLP-1 reseptor agonis ini tentu saja direct effect kepada atherosclerosis, baik dari plaknya, baik dari dindingnya, baik dari sisi lipid akumulasinya, baik dari semuanya ini, sehingga kalau GLP-1 reseptor agonis ini diberikan pada orang diabetes dengan risk factor kardiovaskular, ini menjadi ideal. Itu adalah patofisiologinya. Bagaimana trialnya? Trialnya adalah salah satu yang penting adalah head-to-head study. Dia membandingkan semaglutide yang kerja panjang 7 hari dengan yang satu lagi dulaglutide dengan perbandingan randomisasi 1:1. Kita lihat saja orangnya yang bagaimana. Orangnya yang diabetes, orangnya 1.200 pasien diabetes. A1C-nya masih jelek, sudah mendapatkan metformin tetapi tentu belum optimal. Kemudian GFR-nya masih baik. Ini diberikan 2 ya, semaglutide dan dulaglutide. Dilihat mana yang baik dengan dos eksalasi sampai dengan follow up 5 minggu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada follow up ternyata semaglutide jauh lebih unggul dibanding dengan dulaglutide dalam aspek penurunan A1C. Nah, ini menjadikan kita sebuah keyakinan bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan dengan baik, follow up dengan baik, dan penggunaan semaglutide dibandingkan dengan dulaglutide maka lebih unggul dalam mengurangi atau menurunkan A1C. Bagaimana berikutnya tentang berat badan? Juga sama. Grafik yang biru ini, yang warnanya biru ini, blok ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan dulaglutide dengan dosis 0,75. Jadi penelitian Sustain 7 ini memberikan kita kesimpulan bahwa superior efficacy dan superior cardiovascular benefit
dari semaglutide. Mari kita lihat kemampuan, ya. Kemampuan semaglutide menurunkan A1C di bawah 7, hampir 80% ini ternyata dibandingkan dengan obat oral jauh lebih baik. Jadi kita lihat ini yang warna biru, ya. Ini adalah semaglutide yang 1 mg dibandingkan dengan oral, tentu lebih baik, ya. Dari A1C penurunannya yang 80%, ya, 80% artinya hampir 4:5 dari seorang yang diuji itu lebih baik semaglutide dibandingkan dengan sitagliptin, dibandingkan dengan canagliflozin, dibandingkan dengan dulaglutide, pun juga dibandingkan dengan Iglar. Oleh karena itulah ini memberikan summary kepada kita, bila ini ada indikasi, maka semaglutide mampu menurunkan A1C dan 80% dari target populasi kita. Bagaimana kita bisa melihat bahwa tanpa hipoglikemia, ingat, obat-obat jangan sekali-kali berisiko hipoglikemia karena pasiennya akan kapok dan lari atau minggat dari program kita, pun juga jangan menjadi weight gain. Nah, semaglutide lebih unggul dibandingkan sitagliptin, lebih unggul dibandingkan canagliflozin dalam target menurunkan A1C tapi tidak menimbulkan hipoglikemia. Oleh karena itulah, dua summary di atas tadi perlu kita tindak lanjuti. Bagaimana keamanan kardiovaskuler? Ini juga ada penelitian yang dipublish tahun 2019 oleh Marceau dan kawan-kawan dari New England Journal of Medicine yang disebut sebagai penelitian SUSTAIN 6. Apa itu SUSTAIN 6? Kita lihat kelompok placebo. Jumlah N-nya 3.000 orang yang menggunakan semaglutide ini usianya rata-rata yang usia lanjut 64 tahun. Orangnya agak gemuk, ya, di sini dalam kilogram. Kemudian durasi diabetesnya hampir 13 tahun. Nah, ini merupakan penelitian yang sangat panjang untuk menilai cardiovascular outcome. Dan dilihat penyakit yang sudah ada yaitu ischemic heart disease hampir 60%, infark hampir 30%, dan seterusnya. Ini adalah baseline data. Apa hasilnya? Ternyata pemberian semaglutide yang 1 mg selama pemberian 1 minggu sekali, ini selama 5 tahun hasilnya jauh lebih baik dibanding dengan placebo, apalagi dengan berat badan. Jadi ini mencerminkan kepada kita bahwa bukan saja A1C, tetapi juga berat badan jauh lebih unggul dibandingkan dengan placebo, apalagi dosis lebih besar, ya, semaglutide yang 1 mili dan semaglutide yang 0,5 mili. Bagaimana cardiovascular outcome? Kalau dilihat dari grafik ini, ternyata pemberiannya adalah tidak inferior dibandingkan placebo, semaglutide-nya. Kematian akibat kardiovaskuler juga sama, ya. Kemudian non-fatal stroke juga lebih baik atau lebih ringan risikonya dibandingkan placebo, dan lain-lain. Ini mencerminkan bahwa keamanan kardiovaskuler itu sendiri mampu menekan risiko kejadian kardiovaskuler 26% atau MIS yang paling utama, dan juga mampu menekan risiko gangguan ginjal bertambah parah atau berisiko terjadi gangguan ginjal apabila kita menggunakan yang berisiko gagal ginjal pada diabetes semaglutide 1 minggu 1 kali. 1 menit ke depan ini saya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa efficacy dan cardiovascular effect dari semaglutide ini pemberian 1 minggu adalah 3 dari 5 pasien yang digunakan dapat mencapai atau meningkatkan atau mengurangi berat badan lebih 5%. Ini sangat menguntungkan. Mencapai A1C 4 di antara 5 pasien kita itu sudah luar biasa, mencapai A1C kurang dari 7%, dan tentu saja ini nyaman digunakan. Dan sejawat sekalian, kalau kita lihat efektivitas, ya, penurunan berat badan, adherent, kepatuhan, maka orang ini atau indikasi pasien yang kita berikan ini mendapat manfaat yang sangat besar kita bandingkan dengan GLP-1 reseptor yang lain yang kerjanya panjang. Oleh karena itulah kepatuhan kepada pasien harus kita jaga, ya, edukasi yang baik, kepatuhan yang baik, menjederhanakan pemberian, mengurangi pemberian dosis yang sering, dan mengurangi risiko berat badan ini tentu merupakan hal yang ideal bagi kita semua. Sebagai pesan pulang, glycemic control dikendalikan dengan baik, berat badan diturunkan dengan baik oleh obat semaglutide ini, kardiovaskuler
benefit dijaga bahkan tidak bertambah buruk, tentu saja dia lebih nyaman, sehingga semaglutide merupakan salah satu pilihan yang dipertimbangkan oleh sejawat kita bila menemui indikasi. Tapi jangan lupa harus juga berolahraga, jaga olahraga dengan baik, yang benar, makan yang baik. Semoga ada gunanya, dan sebagai akhir kata, selamat Hari Raya Galungan. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi, Dr. Yusmandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Cok Dalam. Rasanya memang kita jadi semakin mengenal ya ini obat apa gitu ya. Tapi kayaknya kita belum lengkap nih kalau sebelum diskusi, kalau belum mendengar dari pembicara berikut, yaitu mengenai penggunaan klinis dari semaglutide ini pada pasien-pasien dengan diabetes tipe 2. Jadi sebagai perkenalannya, saya akan bacakan sedikit mengenai CV beliau. Beliau adalah Dr. Nani Natalia Sutejo, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes Vinasim MKes. Beliau ini kalau saya nggak sebut dari mana juga pasti langsung tahu beliau asalnya dari mana. Bandung pisan gitu ya. Itunya logatnya pronunciation-nya tuh ciaelah. Itu Bandung pisan kalau kata saya mah. Mau lagi ngomong bahasa apa aja Bandungnya nggak lepas. Jadi kalaupun saya nggak bilang dari Bandung pasti orang langsung tahu. Beliau sama dengan Dokter Cho, baik dokter umum, spesialis 1, spesialis 2 maupun dokternya. Beliau adalah dari Universitas Pajajaran dan saat ini aktif mengajar di Universitas Pajajaran tentunya. Kemudian juga prakteknya ada beberapa tempat nih, tapi mengajarnya mungkin banyak di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung ya. Saya persilakan kepada Dr. Nani untuk memulai presentasinya mengenai penggunaan klinis semaglutide pada pasien diabetes tipe 2. Terima kasih Dr. Wismandari. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang kepada para senior, para guru besar, para teman sejawat semuanya. Terima kasih juga untuk PD Papdi yang sudah mengundang saya, dan saya coba akan share sedikit ya pengalaman untuk memakai semaglutide ini. Ini ada disclosure saya. Ini pasien sebenarnya ini ya tadi sebenarnya Dokter Cok udah menyampaikan semua ya, Cok dalam ya, nggak boleh Cok aja nih sama Dokter Wismandari. Dokter Cok, selamat Galungan dan Kuning ini ya, rayakan Galungan dan Kuningan. Gak enak juga ya Dokter Wisma ya, kita ngundangnya pas Dokter Cok lagi rayakan ini. Ya, ini sebetulnya contoh aja, dia pasien udah 65 tahun, laki-laki, berat badannya 92 dengan IMT-nya 33. Dan dia sebenarnya saat ini menggunakan metformin, glimepiride, dan insulin basal 30 unit per hari. Dengan obat lainnya ada bisoprolol, valsartan, atorvastatin, clopidogrel. Kalau lihat seperti ini kelihatannya pasti riwayatnya pasien ini, dan betul dia sudah ada CABG tahun 2015, hipertensinya udah lama, dia olahraga cuma seminggu sekali. Nah ini kita juga sama ya kelihatannya. Terus SMBG juga katanya nggak pernah, dietnya banyak makan di luar, pekerjaannya pengusaha. Dan dia bilang ya itu alasannya kemarin biar pandemi juga sering keluar kota, katanya lihat cabang usahanya sehingga sering lupa. Ya, ini tadi yang Dokter Cok sampaikan mengenai adherent ya. Suntiknya juga suka lupa, alasannya suka ketiduran dan lain-lain. Ya kalau lihat parameter metaboliknya ya kita lihat sehingga HB1C masih 8,7, gula pada puasa 175, IGFR-nya 36, albumin kreatinin ratio-nya juga jelek, LDL-nya 83,6, padahal kita tahu panduan terbaru kan kalau udah pakai obat lipid harus di bawah 70 ini sebetulnya, karena dia sudah ada CABG. Nah, jadi kalau lihat masalahnya pada Tuan CV ini, kita lihat DM tipe 2 dengan riwayat CAD, kayaknya iya ya, karena udah jelas CABG ya, jadi udah kita nggak usah mikir lagi sih sebetulnya. Kita lihat di sini, pasien ini sudah ada CABG tahun 2015. Tadi Dokter Cok udah menyampaikan hampir semua pasien DM di capture study, di studi manapun memang hampir semuanya terjadilah ASCVD sehingga menjadi satu masalah, sehingga panduan pun mau perkeni pun ya rasanya begitu ada bicara bukan lagi high risk tapi established, sebetulnya udah harus pilihannya antara GLP-1 atau SGLT. Di panduan kita juga sama, cuma ditekankan harus yang punya apa ya istilahnya ada cardiovascular benefit-nya lah secara trial. Nah, kalau kita lihat lagi CKD pasien ini, chronic kidney disease. Nah, ini kalau teman-teman sejawat nefro itu suka memang lihat di sini kan biasanya ya. Dan kalau kita lihat
di panduan KDIGO-nya mereka, ya ini kalau kita lihat kelihatannya kayak masih normal, tapi kalau kita lihat ini yang justru yang suka kita lupa adalah IGF ini, albumin creatinine ratio-nya. Padahal kalau di atas 300 aja mereka sudah menunjukkan high risk nih ya kelihatannya. Nah, kalau lihat di sini kayak tadi pasien ini 38 dengan albuminnya sudah di atas, berarti dia sudah di kategori yang very high buat mereka untuk terjadinya suatu gagal ginjal yang lebih lanjut di situ. Obesitas rasanya kalau dilihat pasien ini emang obesitas ya secara kategori apapun. Kita lihat IMT-nya 33. Nah, kalau lihat di sini ini dapat dari P2PTM Kemenkes di IG ada juga klasifikasinya udah masuknya obesitas. Ini mau apapun juga udah masuknya di obesitas. Dan kita lihat ini dari penelitian semua mengatakan obesitas di Indonesia cukup banyak apalagi dengan DM dan ini menunjukkan suatu kardiovaskular risk-nya. Kalau yang tadi tidak terkontrol jelas lah ya, HB1C-nya 8. Edaran jelek juga tadi kelihatannya pasien ini memang iya. Kita lihat di sini HB1C-nya jelek, targetnya kan harusnya 7 ya, mendekati 7 minimal. Karena dia sudah ada pernah di CABG ya, kalau bisa 7 lebih bagus. Dan kita lihat di sini, ini yang susah nih ya Dokter Cok. Kayaknya saya juga putus asa kalau nyuruh pasien-pasien seperti ini. Nah, sama ya ini suka lupa. Tadi Edron makanya ditekankan sekali sama Dokter Cok. Di sini pasien semakin banyak makan obat, semakin pusing, semakin lupa. Kalau mau jujur sama diri kita sendiri juga makan antibiotik yang sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari pasti lebih lupa dibanding yang apalagi pasien gitu. Kita sekarang suka bicara, coba tanya diri sendiri, kita juga makan obat 1 kali pasti suka lupa gitu. Nah, mau dikasih enggak? Tadi Dokter Cok udah menyampaikan, ya kalau logikanya sih harusnya diberikan ya, karena kalau kita lihat kalau di PP4 dia cuma 3 tempat tadi di situ. SGLT hanya 1. Nah, jadi kalau lihat di sini sebetulnya yang bisa memenuhi 8 ya kelihatannya A1C yang bisa memenuhi 8 core ini adalah maaf GLP-1 dan yang bisa menurunkan A1C-nya tanpa hipoglikemi dan weight gain ya jelas GLP-1 ini. Dokter Cok udah menyampaikan dia punya efek di vaskulernya. Nah, pertanyaan GLP-1 yang mana gitu. Karena di Indonesia juga kita udah mulai banyak nih. Mau yang sekali sehari atau yang seminggu sekali. Kalau lihat sekali sehari, pasien ini yang insulinnya aja suka lupa ya sebetulnya. Jadi kalau saya pribadi, kita ngobrol, saya lebih pilih yang seminggu sekali. Nah, sekarang kita fokus ke semaglutide yang seminggu sekali. Di Indonesia kita udah ada 2 ya, sema dan dula. Nah, kita fokus yang sema, di sini dikatakan di panduan Perke ini juga harus yang punya evidence base gitu sebetulnya. Tadi Dokter Cok udah menyampaikan sustain 6 itu terbit di majalah New England ya, artinya udah yang betul-betul skopusnya juga sangat tinggi. Artinya kalau lihat dari hasilnya pun semuanya serba bagus ya kalau lihat, makanya mereka berani mengatakan kalau ini efek daripada MACE-nya, MACE-nya yang tadi Dokter Cok menyampaikan itu luar biasa gitu, baik cardiovascular death maupun yang lain-lain. Nah, ini yang suka, ternyata saya juga baru tahu nih, ternyata di Indonesia dan negara lain beda-beda sediaannya. Jadi waktu awal-awal pertama, itu di farmasi, karena kita udah sistemnya komputer ya, semua rasanya sama ya Dokter Iswandari, Dokter Cok juga ya. Jadi waktu itu sediaannya cuma tulis semaglutide gitu. Jadi ternyata mereka punya 2 sediaan, ada yang 0,25, 0,5 dengan yang 1. Waktu itu orang farmasinya juga mungkin bingung, jadi dimasukin cuma semaglutide. Yang keluar yang ini, pasiennya protes. Dokter suruh saya dosisnya, titrasinya dosis kecil kok yang begini yang keluar. Dan ternyata pen yang ini 1 mg ini nggak ada tulisan lain, cuma 1 aja gitu. Jadi, nah ini tolong kalau mau memulai perhatikan dulu gitu, karena kita titrasinya harus di dosis kecil gitu di sini, karena aturannya pun harus dari 0,25, 0,5, kalau perlu kita naikkan 1. Saya akan nanti contohkan bagaimana saya mentitrasi pada pasien ini. Dan kalau misalnya pasien lupa, misalnya ini Senin, dia lupa misalnya, nah ini harus dalam 5 hari ini diberikan. Tapi minggu berikutnya ya balik lagi ke Senin lagi gitu. Jangan jadi misalnya dia lupa di Senin jadi Selasa, minggu ini jadi Selasa, sebenarnya nggak gitu. Tapi di Senin lagi seperti ini ya. Nah, ini yang suka sekali teman-teman sejawat suka japri sama saya, mereka menanyakan nih, kalau pasiennya pakai metformin gimana? Kalau pakai sulfonylurea gimana? Kalau pakai insulin gimana cara titrasinya? Nanti saya akan jelaskan di kasus. Yang penting sebetulnya ada 1, ini masih belum boleh ya, kalau yang ini belum ya, interaksi nggak ada, tapi ini suka ditanya juga teman sejawat ginjal nih, karena mereka menanyakan kok bisa katanya
aman buat renal impairment karena ada publikasinya di majalah kita pun maupun di majalahnya Nefro disampaikan memang di sini sebetulnya lirasema sih aman, tapi kalau saya jujur nggak tahu Dokter Cok, Dokter Iswandari, saya nggak mau di CKD state 5, tetap saya nggak mau. Saya tetap biasanya sampai di CKD state 4 ya. Kalau di sini saya tetap pakainya insulin. Saya bilang kalau di sini rasanya saya masih berani, tapi kalau udah di sini sampai di bawah 15 enggak. Nah, balik ke kasus ini. Kita coba ya. Nah, ini udah jelas lah. Akhirnya kita setelah diskusi sama pasiennya mau dan nggak ada masalah biaya nih, yang penting itu dulu nomor satu karena harga, tapi kalau dihitung-hitung sebetulnya mahal juga loh, mereka pakai misalnya insulin dan obat-obatan lain juga akhirnya sama. Nah ini baseline-nya seperti ini, IMT-nya 33 tadi yang disampaikan, HB1C 8,7, lalu saya bilang start semaglutide-nya 0,25. Nah ini yang tadi yang saya bilang harus disampaikan dengan jelas di prescription-nya ya, jangan hanya tulisan semaglutide aja karena tadi beda pen-nya. Lalu saya bilang kurangin metforminnya yang tadi 2 kali jadi 1000. Basal insulinnya saya kurangi dari 30, saya bikin half-nya karena saya juga takut hipo. Glimepiridnya waktu itu nggak saya stop langsung, tapi dikurangi jadi 1 mg waktu itu, dari 2 mg. Lalu pada kunjungan kedua, pada saat minggu ke-5 ya, jadi hitungannya 4 week after dia pakai semaglutide, gula darah puasanya ya 156. Dia nggak periksa lab, cuma dia bawa hasil itu sendiri dan ini cocok karena dia kan tadi orangnya males gitu untuk periksa SMPG. Ya udah saya bilang minimal sekali aja pada saat bangun tidur sama sewaktu deh, terserahlah saya bilang, pokoknya bawa datanya. Tetapi timbangannya lumayan lah, dia turun 2 kilo waktu itu. Dengan dia bilang ada beberapa episode hipo, dia bilang. Sehingga dia menyetop sendiri waktu itu insulin basalnya. Ya dia ngerasanya ngapain saya udah disuntik seminggu sekali kok. Jadi yang dia stop bukan glimepirid, waktu itu pasiennya memilih basal karena ngerasanya udah disuntik kok saya mesti nyuntik juga tiap hari. Jadi begitu 2 minggu dia ada hipo, dia stop itu basalnya. Nah, terus saya bilang ya sudah kita naikkan semaglutide-nya 0,5. Saya stop glimepiridnya karena dia tadi bercerita ada episode hipo, tapi metformin tetap saya bilang nggak boleh diberhentiin ya. Oke. Nah, setelah itu dia datang kunjungan berikutnya. Lumayan gula darah puasanya sudah lebih membaik. Yang saya takjub sih timbangannya ya 88 waktu itu. Tidak ada lagi hipoglikemi, nggak ada muntah, nggak ada mual dan lain-lain pasien ini. Lalu saya bilang nah, tetap karena saya pikir udahlah saya nggak terlalu mau dia terlalu naik dulu, tetap di dosis 0,5 sambil dilanjutkan metforminnya. Nanti saya bilang yang berikutnya karena udah pas 3 bulan dari sini saya minta pasiennya untuk cek lab. Nah, lalu dia datang karena pas 3 bulan dia cek lab. Ini yang memang sangat signifikan ya. Saya juga kaget sekali. Waktu itu ngelihat ini terutama HB1C-nya ya. Yang tadinya 8,7 cepat sekali gitu. Gula darah puasanya juga ya memang kalau dilihat di sini sih terus membaik ya. Nah, kalau IGFR membaik saya pikir sih bukan karena gimana ya. Karena mungkin gula darahnya setuju gak Dokter Cok? Karena saya pikir karena gula darahnya membaik ya, kayaknya IGFR-nya membaik. Kalau saya pikir ini masih mirip-mirip lah sebetulnya ya. Tapi ya buat pasien senang sih dan memang oh lumayan nih, nggak tambah memburuk. Kita kan yang paling stres kalau sekarang lihat IGFR tambah memburuk ya kalau pasien datang. Dan timbangannya yang lumayan. Dalam waktu dia sekitar 3 bulan dia hampir turun antara 6 sampai 7 kilo lah. Sebetulnya ya cocok sih dengan sebulan turun 2 kilo kan emang kita kalau di treatment obesitas juga seperti itu ya. Ya udah akhirnya saya bilang continue dipertahankan di dosis ini gitu. Nah, ini kalau masih ada waktu saya akan share yang kasus kedua. Kasus ini dia 55, tapi dia tidak ada riwayat lain-lain, cuma dia bilang emang timbangannya yang jadi bermasalah lah menurut dia dan dia salah satu kepala bank swasta. Dia pasti banyak makan di luar. Nah, ini dia bilang glimepiridnya nggak dimakan lagi karena suka hipo jam 10-11. Metformin dimakan tidak teratur karena suka lupa. Ya, itulah khas pasien-pasien kita ya, seperti ini ya. Dan kalau kita lihat profilnya, A1C 8,5, IGFR-nya masih bagus, albumin creatinine ratio-nya oke, tapi LDL-nya juga masih tinggi, triglyceride jelek. Ya, ini khas lah pasien-pasien kita yang tidak terkontrol dengan baik ya. Tapi kalau dilihat di sini di pasien ini beda kan. Kalau tadi jelas ada riwayat CAD. Pasien ini nggak ada riwayat. Nggak ada sama sekali dia bilang. Tetapi kalau kita lihat di sini profil-profilnya, nah ini yang jadi masalah.
ini kita harusnya ngitung ya sebenarnya semua pasien, dan saya suka dengan aplikasi ini yang dari American College. Saya senang karena ada tulisan Indonesianya, Dok. Jadi ini satu-satunya yang aplikasi yang dari semua bahasa tiba-tiba ada Indonesia. Saya nggak tahu loh ini kenapa ya, saya juga kaget sekali loh. Maksudnya loh kok aplikasi ini keren banget nih yang punya American College Kardiologi, di antara semua bahasa kok ada bahasa Indonesia gitu di sini, dan itu betul-betul diterjemahkan dalam bahasanya bisa Indonesia gitu di sini pilihannya gitu. Jadi saya pas coba-coba iseng saya isi buat pasien ini, dia kan 55 perempuan, rasnya lainnya, tekanan darahnya 125/87. Nah, ini kolesterolnya saya converted karena mereka minta milimol, itu juga ada di aplikasi, bisa kita konversi. Ada diabetes, tidak merokok pasiennya, dalam perawatan hipertensi juga tidak, tapi kalau kita lihat risk kardiovaskulernya tinggi ya, lumayan ya, 6% untuk 10 tahun, dan risk ASFVD seumur hidupnya 39% sebetulnya. Nah, ini yang kalau dilihat di sini dari perhitungannya ini saya suka banget, Dok. Karena bahasanya udah langsung jadi Indonesia juga, nggak pakai Google Translate loh, ini dari ACC langsung ini. Nah, ini ternyata dia tulis di sini emang risikonya ambang ya. Cuma kalau kita lihat ASFPD seumur hidupnya kan tinggi ya, 39% gitu di sini. Nah, artinya kalau lihat dari studi-studi ini ya sebetulnya sih gimana ya bilangnya, mau dibilang di sini juga dulu di sini established, saya ingat banget. 2019 atau 2020 saya lupa, tiba-tiba berubah established-nya jadi indikator high risk ya sebetulnya ya. Tadinya kan established tuh, established aja di sini. Jadi kalau udah ada, tapi sekarang berubah menjadi indikator of high risk. Nah, ini juga jadi masalah sebetulnya kalau dibilang pasien DM kita hampir semuanya high risk ya untuk kardiovaskuler gitu di situ. Jadi kalau lihat di sini pun ya saya sih setuju pasien ini walaupun nggak ada riwayat CAD, tapi dia high risk. Nah, CKD, balik lagi saya ingatkan, karena tabel ini saya suka dimarahin orang nefro, residen juga harus pakai ini, katanya kalau lihat di sini untuk menilai risknya, kalau dari Kadigo sih pasien ini kecil ya, risk untuk CKD-nya ya, karena ACR-nya masih di bawah 30, IGFR-nya juga masih normal gitu. Nah, ini kalau dengan obesitas udahlah nggak usah dibahas, ini udah jelas 34, mau pakai apapun juga obesitas ya, apalagi berat badannya udah cenderung naik. Mau pakai tabel apapun masuk obesitas. Tidak terkontrol, edaran jelek, iya jelas ya. Nah, sekarang kita lihat pasien ini gimana cara saya waktu itu mentiterasinya pada yang pasien ini. Nah, ini yang saya coba waktu itu dia datang seperti ini, saya coba 0,25, tapi glimepiridnya juga saya stop karena dia juga udah nggak suka dimakan karena dia bilang sering hipo jam 10-11. Saya pikir dia hipo tuh karena makan pagi, terus nggak makan apa-apa, langsung ke kantor, hipo. Jadi alasannya ya saya pasti nyuruh asisten saya beli makanan, Dok, karena hipo katanya di situ. Ya itulah susah jadinya. Lalu pada saat minggu berikutnya kontrol, saya cek gula darah yang di rumahnya aja, saya bilang suruh bawa. Hasilnya seperti ini. Timbangannya tuh lumayan nih turunnya, ini lumayan banget ya 85. Dan dia tidak dimakan metforminnya. Nah, saya juga bingung di sini, mualnya karena metformin atau karena semaknya ya sebetulnya. Tapi dia bilang banget setelah makan metformin dia langsung mual. Jadi dia nggak mau. Ya udah saya bilang gini, semaglutide-nya jadi tetap dinaikkan, tapi metforminnya cuma sekali. Karena tadinya kan 2 kali, pagi sama malam. Ya sudah, yang paginya nggak usah. Saya bilang kita pindahin 1 kali malam, tapi semanya kita naikkan. Karena saya lihat di sini masih tinggi ya postprandialnya, jadi kayaknya belum tercapai nih kelihatannya targetnya. Akhirnya dia nurut, balik lagi, mau waktu metforminnya cuma 1000, malam saja dia bilang nggak ada keluhan ini, nausea, vomiting nggak ada semua. Lumayan, walaupun dia masih ada sedikit-sedikit di 200, timbangannya juga turun. Lalu saya bilang, ya sudah naikkan semaglutide-nya ke pen-nya. Nah itu tadi, pen-nya itu harus jelas ditulis gitu, antara yang 0,25, 0,5 atau yang 1. Saya bilang naikkan ya 1 supaya timbangannya jauh lebih baik, saya bilang di situ. Tetapi saya bilang kalau dia mual, nah ini strategi aja nih saya sampaikan. Karena kalau udah dibuka yang 1 miligram, kan nggak bisa dibalikin ya semaglutide-nya. Iya kan, itu kan karena pen-nya 1 miligram tuh. Nah, saya bilang sama pasien ini, kalau gitu coba yang 0,5, ya terpaksa 2 kali suntik, saya bilang. Pokoknya dosisnya 1. Sudah habis, nggak mual, langsung beli yang 1 miligram. Karena nggak bisa dibalikin kan, itu kan kalau begitu dia mual kan nggak bisa dibalikin ya, yang 1 miligram itu hati-hati di situ. Nah akhirnya sih pasiennya bercerita nggak ada mual,
Dan lumayan pas datang sih timbangannya juga dia udah happy banget nih. Dia bilang, "Dok, semua pasien bilang, semua teman-temannya kok saya kurusan," katanya. Ya bilang aja diet, saya bilang gitu. Dia sampai teman-temannya nanya gula darahnya gimana ya. Saya bilang ternyata kan dalam kunjungan berikutnya kan bagus ya, A1C-nya membaik, timbangannya juga membaik, dan dosis terakhirnya semaglutide adalah 1 mg, metforminnya juga 1 kali sehari. Jadi ya kalau yang tadi Dokter Cok sampaikan ini ya kelihatannya kalau di 2 pasien ini sih ya berhasil ya. Sampai sekarang tadi pasiennya WA saya barusan banget nih barusan. "Dok, boleh nggak saya makan mie kocok hari ini?" "Ya boleh aja," saya bilang. "Kenapa nggak boleh?" kata saya. "Enggak sih, saya takut gulanya naik." "Enggak lah, udah makan aja nggak apa-apa." Karena kebenaran teman-teman pada ngajak katanya di kantor, ya udah silahkan aja. Mie kocok Bandung, Dokter Wisman nanti main ya ke Bandung ya, kita makan mie kocok ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan selamat Galungan dan Kuningan untuk para senior dan teman sejawat yang merayakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Nani. Ya, ini salah dua contoh kasus yang memang rasanya penggunaannya semoga teman-teman jadi lebih jelas. Tapi kayaknya tetap aja harus ada yang nanya nih Dokter Nani, walaupun udah ada contohnya, tapi mungkin kan contoh pasien nggak hanya 2 ya Dok, masih banyak lagi contoh-contoh lain. Nah ini udah ada pertanyaan-pertanyaan. Kita langsung saja Dokter Cok Dalam dan juga Dokter Nani udah ada pertanyaan nih masing-masing. Untuk Dokter Cok dulu biar Dokter Nani napas dulu ya. Dari Dr. Reinhard Laisandro. Beliau bertanya ke Dr. Cokorda, izin bertanya apakah terdapat kontraindikasi pemberian semaglutide? Bagaimana interaksi obatnya dan bagaimana pertimbangan kita dalam memberikan semaglutide dalam penempatan lininya? Mungkin maksudnya kapan memberikannya ya. Silakan Dr. Cok Dalam. Luar biasa ya responnya. Secara praktis, teman-teman bila memilih ini sebagai salah satu alternatif, tentu saja pasiennya komplain dahulu. Dia harus ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak nyaman yang standar. Contohnya, udah lama insulin, obat, respon nggak ada, tambah gemuk, nah segala macam. Jadi harus ada sesuatu yang mendasarinya. Apakah dia oral dahulu gagal, atau dengan insulin juga gagal, dan seterusnya. Nah di sana kita mulai baik. Yang dari si mana? Praktis nggak? Nah, oralnya ada kontraindikasi nggak? Bila kesepakatan sudah muncul, maka baru kita edukasi untuk mengurangi interaksi adalah dengan memilih dosis kecil. Ayo kita coba semaglutide yuk. Karena apa? Sebenarnya dia tidak ada, kecuali pasien itu memang diabetes neuropati, sudah ada dispepsia, kemudian tidak tahan lapar. Nah ini dengan model ini dia tentu saja akan berkurang, gastrointestinal effect, nausea, vomiting itu akan muncul bila orangnya sensitif. Jadi tanya itu terlebih dahulu Dr. Sumandari, tanya bila itu tidak ada atau boleh dieliminasi, baru kita dosisnya kecil dahulu. Demikian jawaban saya ya. Jadi menurut saya kita kompromi dulu dengan pasien. Orang yang gagal, yang komplain berulang-ulang, ini indikasinya. Itu jawaban saya Dr. Sumandari. Baik Dok, mungkin ada pertanyaan satu lagi yang belum terjawab nih Dok, mengenai kontraindikasi Dok. Ya, kalau kita bicara kontraindikasi, kontraindikasi ini adalah orang yang tidak compliant. Jadi dia tuh bingung, dia udah kasih semaglutide, dia malah lupa. Jadi compliance-nya ini tentu tidak boleh ya, mulai Senin lalu lupa lagi, jadi Kamis dirubah lagi, jadi ini tidak boleh. Jadi tentu saja harus ada pengertian yang baik. Yang kedua, orang yang kurus, ya udah kurus tentu tidak ini obatnya. Tentu saja lihat fluktuasi glukosanya misalnya, di sisi mana dia jelek. Itu misalnya yang kedua. Yang neuropati misalnya, yang sudah jelas-jelas tidak bisa membedakan, ya ini juga hati-hati. Jadi menurut saya lebih banyak ke aspek teknis, edukasi itu merupakan kontraindikasi. Belum paham sepenuhnya. Begitu jawaban saya, Dr. Yusmandari. Baik, terima kasih Dr. Cok. Bagaimana dengan yang fungsi ginjal IGFR di bawah 15 Dok? Itu kontraindikasi nggak Dok? Ya, kalau tadi saya jawab atau boleh Dr. Nani bertanya, berani nggak? Saya justru bertanya, kenapa harus 15 ke bawah ini harus kita berikan? Bukankah ada yang lain? Karena apa? Kita tahu kan, kita kan diberikan cuma seminggu sekali, nomor dosis berapa kita berikan. Ya, jadi gagal ginjal, ya GFR-nya rendah, obesitas, gula tinggi. Nah, kembali sekali lagi, bukankah treatment kita bukan glukosa saja? Yang lainnya kita harus kendalikan.
Jadi sebaiknya hati-hati, bukan absolutely, tetapi harus edukasi yang sangat-sangat baik. Karena efek samping juga muncul ya dengan yang tidak JVR-nya 15, yang 60 pun masih ada efek samping. Begitu ya, lebih ke arah diplomasi, Dr. Wismandari jawabannya. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk sementara ini penelitiannya baru ada tuh yang di atas 15 ya, Dok. Jadi kalau mau pakai yang untuk di bawah 15 jangan dulu. Yang di atas 15 kebetulan kan di datanya juga sudah ada, studi-studinya udah ada. Jadi kalau mau pakai ya insya Allah aman. Tapi memang mualnya akan lebih besar biasanya ya dibanding dengan yang IGFR-nya lebih bagus. Jadi hati-hati dari situnya aja. Tapi kalau kontraindikasi sementara ini mungkin kita ambil yang absolutnya ya absolut karena belum ada studi ya. Itu yang di bawah 15 dulu ya, Dok ya. Kalau yang lain-lain yaitu tadi yang Dokter Cok bilang, kita kompromi dulu gitu ya. Sebenarnya kalau manfaat dari GLP-1 reseptor agonis terutama yang semaglutide ini kan salah satu yang juga sangat kita incer yang tadi kasusnya Dokter Nani nih, yaitu kita ingin mengatasi kardiovaskularnya. Tadi Dr. Cok juga bilang, pasien-pasien yang menggunakan ini akan mendapatkan manfaat dari MACE-nya. Tapi memang untuk melihat manfaat ini agak susah kali ya, Dok ya. Jadi walaupun orangnya kurus-kurus, tapi kita pengen mendapatkan manfaat ini, jadi rada takut ya, Dok, nanti makin kurus iya, manfaat untuk kardiovaskularnya juga kita sulit melihat. Padahal sebenarnya kalau kita berikan itu manfaatnya terutama justru dari penurunan MACE-nya itu yang harus kita angkat juga. Jadi bukan hanya dari berat badannya. Karena kan teman-teman banyak yang pakai terutama untuk berat badannya aja ya. Padahal sebenarnya masih banyak sekali manfaat yang bisa diberikan oleh semaglutide selain dari penurunan berat badan. Baik, terima kasih Dr. Codalam. Kita beralih ke Dr. Nani dulu ya. Dr. Nani dapat pertanyaan dari Dr. Andre Indrajaya. Selamat pagi Dr. Nani, apakah ada tips untuk pengurangan oral antidiabetik atau insulin karena khawatir hipo ya pada saat kita mulai menginisiasi semaglutide? Gimana aturan-aturannya itu, Dok? Mungkin nggak ada aturan resminya, tapi kayak trik-triknya deh. Gimana Dr. Nani? Ya, terima kasih Dr. Wismandari, terima kasih Dr. Andre atas pertanyaannya. Ya, kalau tips and triknya, suara saya kedengar ya? Ya, jelas. Bisa lebih keras suaranya, Dok? Enggak, ini kayaknya ada suara dari yang luar. Suara saya terdengar nggak ya? Ya, jelas. Jelas. Dok. Saya dengar jelas. Dengar, saya mendengar jelas. Silakan, Dok. Ya. Ya, jadi kalau tips and triknya sebetulnya tadi seperti di contoh kasus itu dikurangin dulu dosisnya 50% dari yang awal. Jadi kalau misalnya tadi kayak glimepiride itu dikurangin 50%-nya, kalau insulin dikurangin 50%-nya. Tapi boleh nanti Dokter Cok ada pendapat lain nggak, Dokter Cok? Iya. Kalau saya begini, kembali ke indikasi Dr. Wismandari, Dr. Nani. Kalau sejawat kita memilih dia semaglutide tujuannya nomor satu bukan kardiovaskuler secara direct ya. Saya tuh ingin gula saya turun, berat saya turun. Nah, dengan kedua itu tercapai, misalnya beratnya turun, lalu kan dia merasa nyaman, dia akan menggampang exercise dan seterusnya. Kemudian A1C-nya turun, ada rasa gembira di situ. Nah, dengan demikian baru manfaat lainnya akan juga secara tidak langsung akan dengan bekerja semaglutide-nya dari sisi koagulasi, inflamasi. Jadi parameternya adalah turunkan berat badan, sudah mampu kita menurunkan insulin resistant, turunkan berat badan, sudah mampu kita menekan insulin resistant dan juga tekanan darah, dan tentu saja menurunkan A1C, berarti prandialnya juga baik kan, residu kardiovaskularnya juga membaik. Jadi kalau kita kembali Dr. Wismandari, direct effect kardiovaskuler apa? Dengan penurunan berat badan yang ideal saja itu sudah hampir 90% tuh kardiovaskulernya terkoreksi. Cuma markernya apa? Boleh saja marker-marker acute inflamasi kan masih banyak sih. Kalau saya sih secara itu saya boleh jawab begitu. Jadi yang diturunkan yang mana? Oral. Oral yang mana? Oral yang menimbulkan insulin sekretagogue yang menimbulkan justru makin gemuk dia. Jadi glimepiride kita kurangi. Metformin boleh nggak? Boleh saja, asal tujuannya tidak menambah mual. Jadi disinilah butuh pendekatan pendekatan kompromi bersama-sama.
Begitu jawaban saya, Dokter Nani, Dokter Wismandari. Baik, iya. Terima kasih Dokter Cok Dalam, Dokter Nani. Jadi memang penurunan A1C pada semaglutide ini kan bagus sekali ya. Jadi memang tadi kita bisa lihat bahkan 4 dari 5 itu akan mencapai HbA1c di bawah 7. Termasuk juga angka ini sangat baik kalau udah turun tapi tanpa hipoglikemi. Ini pun menempatkan semaglutide menjadi superior. Jadi karena dia penurunan HbA1c-nya baik, berarti kan penurunan gula darahnya baik. Jadi obat-obatan yang cukup kuat menurunkan gula darah memang sebaiknya tidak dikombinasikan kayak misalnya tadi ya dengan sulfonylurea gitu. Kalaupun masih mau melanjutkan, tadi Dokter Nani udah ada trik-triknya turunkan 50% atau bahkan ya di stop aja. Kalau memang gula darahnya misalnya cuma 8 HbA1c-nya, ya kita bisa stop dari glimapiridnya atau glibenclamidnya gitu karena resiko hipoglikeminya besar. Bahkan ada data nih, Dok, saya tadi kayaknya tidak melihat di salah satu presentan, bahkan untuk dari sustain, saya lupa ya, sustain berapa itu, sustain sustain 4 ya, 4 kalau nggak salah. Jadi ada perbandingan penurunan A1C semaglutide dibandingkan dengan penurunan A1C pada saat digunakan dengan basal insulin. Pasti teman-teman ngiranya penurunan A1C-nya akan lebih baik dengan basal insulin, tapi ternyata pada sustain 4 ini tidak begitu. Penurunan A1C-nya jauh lebih baik dengan penggunaan semaglutide terutama yang 1 mg. Jadi artinya memang hati-hati di dalam penggunaan kombinasi antara basal insulin dengan semaglutide karena dua-duanya memberikan penurunan A1C yang cukup baik, tapi semaglutide lebih baik malah gitu. Jadi hati-hati hipoglikemi. Kita lanjut ya Dok dengan pertanyaan berikutnya dari Dokter Sarli Puspita Aryesa. Selamat siang Dokter Cokorda Gede. Salam sehat selalu, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan Dokter. Terima kasih, ingat. Izin bertanya Dokter, apakah pasien bila menggunakan semaglutide masih bisa dikombinasikan dengan obat oral diabetes? Pertanyaannya sebenarnya mirip dengan Dokter Nani tadi ya. Dan bila dikombinasikan, bagaimana pengaturan dosisnya? Mungkin kita beralih untuk obat yang lain kali ya Dok. Tadi untuk yang sulfonylurea sudah banyak dibahas. Obat yang lain bagaimana Dokter Cok? Silakan. Iya, baik. Kita kembali ke teori ya. Semaglutide itu apa? Itu kan incretin. Ya. Incretin itu apa? Dia sebetulnya ke arah fasting apa prandial? Ke arah dua-duanya. Jadi kalau kita kembali ke filosofi, entah dia long acting sema, dula, atau yang misalnya 1 hari maupun lira, itu ke arah dua-duanya. Menekan glucagon release, tapi sekaligus membantu sekresi insulin. Jadi dua-duanya. Nah pertanyaannya, obat apa sih yang nggak boleh? Obat yang sudah baik bekerja yang dominan ke fasting, itu dipasangkan dengan sema nggak apa-apa. Tapi kalau obat itu dipasangkan dengan bekerja prandial, misalnya glimapirid tambahin dengan sema, menjadi tidak pas karena sema sendiri juga lebih kuat dia dibandingkan DPP-4 inhibitor pun dia lebih baik. Jadi kita lebih ke arah menjelaskan patofisiologi ya Dokter Wismandari. Jadi menurut saya metformin boleh, DPP nanti dulu sama kok itu. Kalau SGLT2 inhibitor lebih pas juga karena dia lebih arah ke prandial bukan ke fasting. Kira-kira ke arah sana penjelasannya supaya kita bisa rasional mengkombinasinya. Itu jawaban saya, Dokter Nani. Barangkali bisa melengkapi lagi, Dokter. Ya. Silakan Dok. Ya, terima kasih Dokter Cok, Dokter Wismandari. Ya sebetulnya sih sama Dokter Cok ya. Artinya memang betul kalau saya juga di PP4 biasanya kalau udah ada pasien mulai dengan sema ya di stop biasanya gitu. Tapi ya tadi sulfonylurea dan insulinnya kita kurangi dosisnya. Baik, terima kasih. Jadi titipan aja ya, karena beberapa kali saya menemukan pasien yang diberikan GLP-1 reseptor agonis, tetapi masih ada obat di PP4 inhibitornya. Nah itu secara logika aja, itu kan satu golongan ya, mungkin sangat tidak direkomendasikan untuk digabung karena itu kerjanya kan sama gitu. Jadi tolong diingat nih teman-teman ya, kalau udah mau pakai yang GLP-1 reseptor agonis di PP4 inhibitor itu harus dihentikan. Kalau untuk yang lain monggo dilanjutkan. Bagus banget kalau untuk kardiovaskular ya gabungnya kayak tadi Dr. Cok bilang pakai SGLT2 inhibitor itu akan sangat memberikan manfaat kardiovaskular yang optimal gitu ya. Baik, kita lanjut yang berikutnya ya Dok. Ada dari dokter, nah ini kayaknya ini anak buahnya Dokter Cok Dalem nih. Ini Nyoman Yogi Wiraguna.
Nah, ini pada pasien diabetes yang sedang menggunakan semaglutide, namun mengalami infeksi sehingga terjadi krisis hiperglikemi yang butuh terapi insulin gitu ya. Setelah kondisi akutnya tertangani, apakah semaglutide-nya bisa langsung dilanjutkan atau insulin dulu yang dipakai? Silakan dokter, Ya, dua-duanya. dua-duanya ya, Dokter Nani. Nanti ditambahkan ya pendapat saya, teman-teman, yang kondisi akut. Kondisi akut itu kan bisa di rumah sakit, bisa juga rawat jalan. Artinya keadaan yang menimbulkan regulasi glukosa lebih dominan dalam harian, dalam fluktuasi jam-jaman. Siapa yang terbaik insulin? Nah, artinya kalau insulin yang dipilih yang prandial pun juga bisa, basal bolus bisa. Nah, saat maintain di mana insulin sudah tahu dosisnya, glukosanya juga sudah tahu, baru kita berpikir adherent, lebih simple, lebih apa ya, lebih jarang nyuntiknya, responnya baik, baru kita berpikir sema. Jadi dalam kondisi akut, ya insulin terbaik menurut saya. Gimana Dokter Nani? Saya memandang demikian jawaban saya ya. Ya, terima kasih dok. Betul, kalau saya ini pasien krisis hiperglikemi, ya tadi dokter Cok juga menyampaikan patofisiologinya ya. Kalau patofisiologinya kalau lagi krisis hiperglikemi, ya kelihatannya jelas kan pankreas juga bermasalah ya dok ya di situ. Jadi kalau kita pakainya sema, saya sih stop, biasanya kita ganti insulin. Sesuai panduan pun krisis hiperglikemi kita pakai insulin. Nah pertanyaannya setelah tertangani, nah ini yang suka beda-beda nih dok, berapa lama kita mulai lagi gitu di situ. Apakah pakai insulin dulu pulangnya, lalu 1 bulan kita baru pakai, kan itu maksudnya pertanyaan dokter Inyoman seperti itu ya. Kalau saya pribadi, saya biasanya 1 bulan, 2 bulan dok biasanya ya. Karena saya pikir kondisinya harus krisisnya betul-betul lepas dulu, baru kita mulai lagi. Tapi nggak tahu dokter Cok mungkin pulangnya pakai lagi nggak dok, atau pakai insulin dulu dok? Iya, saya memilih pakai insulin dahulu biasanya 2 minggu ya, karena yang penting tuh monitornya fluktuasi gula kan sangat penting ya. Makin buruk fluktuasi gulanya sangat tinggi, infeksi masih ada walaupun dia sudah reda, saya kira insulin lebih baik. Nanti 2 minggu lagi lihat dulu lah, baru kita nyamannya kita perhatikan. Saya kira itu deh Dokter Wiswandari ya. Ini walaupun ya variasi orang kan macam-macam ya, tergantung klinis saya kira ya. Baik, betul sekali. Nah, seringkali kita memulangkan sebenarnya masih ada sisa-sisa Iya, iya, gitu. iya. Tidak murni, apalagi kalau misalnya infeksinya ada dari kaki ya, kaki diabetes kita ada ukus, tentu tidak dalam kondisi rapat mulus lagi baru pulang kan tidak. Selama faktor pastinya masih ada, mungkin alangkah baiknya kita terus dengan insulin dulu. Tetapi memang tadi krisis hiperglikemi ya, kalau krisis hiperglikemi kan kontraindikasi untuk diberikan obat-obatan selain insulin gitu. Jadi insulinnya jelas, bahkan kalau kita bergunakannya untuk diberikan intravena. Itu tadi untuk pulangnya buru-buru deh gitu ya. Nah, kita berikan lagi kalau sudah aman gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini sudah dijawab, ini Dokter Sari sudah dijawab, sudah juga. Baik, untuk sementara belum ada pertanyaan. Oh, ini ada nih, dari Dokter Denny Hongo. Selamat siang dokter, izin bertanya, bolehkah semaglutide langsung diberikan pada pasien diabetes tipe 2 yang baru terdiagnosis? Izin bertanya lagi dokter, bagaimana bila pasien obesitas non-diabetes ingin menurunkan berat badan dengan semaglutide? Silahkan dokter, sekali ini dokter Nani dulu boleh ya dokter Choi ya? Iya, ya. Sekarang Dokter Nani dahulu mengeluarkan pikirannya. Silakan dokter Nani. Ya, makasih dokter Denny. Sebenarnya kalau pasien diabetes baru terdiagnosa sesuai pakem ya metformin ya, harusnya biar gimana juga ya. Artinya first choice-nya kecuali ada kontraindikasi ya baru kita pindah gitu di situ. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kalau non diabetes? Nah, ini sampai saat ini seperti Dokter Iswandari suka bilang masih obat DM ya dok, bukan obat obesitas. Nggak tahu dokter Cok nih mungkin ada pendapat. Iya, iya tentu ya, kalau belum berubah kok itu labelnya masih obat diabetes ya, jangan mencari-cari belum ada bukti ya. Jadi kalau saya tetap ikuti ya prosedur itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat diabetes ya Dokter Iswandari, itu kan insulin resistant. Kalau insulin resistant yang pas yang terbaik siapa? Kan metformin.
Nah, metformin ini sebaiknya itu dahulu murah, baik ya. Pertanyaannya boleh nggak langsung sema? Ya boleh saja. Tapi yang penting kan melanggar patofisiologi ya. Jadi metformin dulu, dosisnya naikkan, kemudian sesuaikan tanpa ada keluhan efek samping. Nah, kalau sudah ada metformin keluhan efek samping, ini juga boleh diberikan orangnya obes, diabetes susah, tidak compliant, ini juga boleh. Jadi dasar pertimbangannya adalah lihat individu apa kendalanya sehingga mereka harus kita pilih sebagai obat pertama kali. Jadi bukan langsung kita pilih begitu aja, harus ada reasoningnya. Menurut saya gitu, reasoningnya itu apa sih? Kalau saya sih tetap kayak Bu Nani, metformin aja dengan lifestyle. Monggo Dokter Riswandari, kira-kira demikian tuh jawaban saya. Baik, terima kasih Dokter Geni sudah bertanya. Jadi memang kalau boleh saya berikan masuk dari tambahan sedikit ya Dok. Jadi kalau kita melihat dari guideline-guideline yang ada yang terbaru-baru ini dari AICTE, kemudian juga dari guideline yang Kadoki, kemudian bahkan sekarang kan ginjal juga ikutan ya memberikan guideline-nya juga ada. Memang mereka bahkan menganjurkan untuk diberikan terapi dengan kondisi pasien kalau memang ada kardiovaskular yang jelas, ICD yang jelas, mereka boleh memberikan GLP-1 reseptor agonis yang memiliki manfaat kardiovaskular ya, dan memberikan manfaat kardiovaskular sebagai obat pertama. Itu dibolehkan kalau dari guideline-guideline luar, tapi kalau dari belum ya menganut yang metformin dulu. Tapi kalau di luar guide kalau memang ada kita boleh GLP-1 reseptor agonis itu inhibitor tergantung dari manfaat yang paling banyak yang dari kedua obat untuk kita berikan. Jadi kalau ditanya boleh kayak Dokter Cok tadi memang boleh, tapi dilihat dulu ada manfaat banget atau enggak untuk apa akan kita berikan. Kemudian mengenai pasien non diabetes untuk obesitas. Kalau tanya approval di luar negeri sudah approve, tapi di Indonesia sementara ini masih off-label. Jadi kalau mau pakai obat menurunkan berat badan, itu tanggung jawab dokternya, karena di Indonesia sendiri masih off-label. Tapi sebenarnya kalau kita mau pakai GLP-1 reseptor agonis untuk obesitas, ada satu yang sudah di-approve di Indonesia nih dok, yaitu yang liraglutide. Liraglutide ini namanya Saxenda. Itu sebenarnya menurut bocoran dari teman-teman Novo itu sudah di-approve di Indonesia, tapi memang belum di-launch aja bahwa ini sudah untuk berat badan. Nah kalau untuk yang semaglutide ini untuk approval di Indonesia katanya sih tahun depan itu keluar dan memang obatnya beda ya dok, bukan yang ini namanya Wegovy tulisannya gimana Wegovy ya. Wegovy ini miligramnya juga berbeda, itu 2,4 miligram salah ya, 2,4 miligram sama-sama 1 kali juga. Katanya sih tahun depan itu sudah ada approval di Indonesia, tapi kalau di luar di Amerika approval ya tuan reseptor agonis untuk semaglutide maupun liraglutide lagi itu sudah bisa digunakan untuk juga. Itu tambahan aja sedikit dari saya untuk pertanyaan Dokter Geni. Baik, terima kasih banyak. Ini kita sebenarnya masih teman-teman yang ada di sana boleh bantu kalau ada pertanyaan. Sementara belum ada yang boleh tanya nggak ke kedua pembicara. Jadi saya punya pasien nih, kebetulan pasiennya lagi ada gitu ya. Pasien ini memiliki riwayat pankreatitis. Nggak tahu kenapa saya sudah ada juga seperti ini yang menggunakan kalau yang satu sudah menggunakan semaglutide. Pasien ini dari yang kecil juga. Jadi padahal dia ada riwayat pankreatitis kronik. Nah, pasien yang sekarang yang saya mau tanyakan ini adalah pasien ini obes, benar-benar obes, kemudian pasang ring, berarti jelas kardiovaskularnya ya dok. Pernah pankreatitis menurut si pasien, saya sendiri belum ketemu catatannya ya. Pernah pankreatitis beberapa kali, tapi terakhir 2017. Saya mau minta pendapat nih sebenarnya konsul ya. Kira-kira dokter akan berikan semaglutide atau enggak dok pada pasien seperti ini. Jadi kan teman-teman juga nih, jadi pankreatitis itu sebagai warning ya, bukan warning apa ya, kita harus waspada lah ya kalau ada pasien dengan riwayat pankreatitis untuk pemberian gimana dok? Dokter Cok dalam monggo dok. Ya, pertanyaan ini memang sering menggoda ya.
Kalau saya tegas aja, kalau sudah histori pankreatitis, apakah pankreatitis kronik exacerbasi atau histori saja, di mana penelitiannya dan juga kausiannya juga jelas, saya tidak memilih ini kok. Kalau ada pilihan lain, kenapa? Karena kita sudah tahu itu ada bukti bahwa mereka menuliskan kausian, kan berarti ada penelitian kan. Nah, kalau misalnya boleh memilih, jangan pilih ini, jadi pilih yang lain. Kan masih banyak itu insulin basal kerja yang lain juga masih banyak. Nah, pertanyaan kedua, kalau betul-betul memang dia tidak ada riwayat, hanya histori saja dengan pengamatan tentu saja. Itu jawaban saya, Dr. Ismantari. Enggak pakai, saya enggak pakai. Ini udah basal bolus, Dok. Udah basal bolus, tapi mungkin juga yang membuat dia makin besar karena basal bolusnya gitu ya. Iya, baik. Kalau gini, kalau boleh menyambung enggak? Misalnya sudah basal bolus, hasilnya jelek, orangnya obes basal bolus. Masih ada kesempatan lain di mana kita memilih bukan yang inkretin basal bolusnya ini, mungkin basal yang bagaimana dengan kombinasi yang mana, sehingga kenapa kok basal bolus juga masih jelek, mungkin di sana ada masuk karbohidratnya. Jadi saya kira bukan masalah obatnya, masih asupan karbonya lebih besar dibandingkan dosis basal bolusnya. Saya melihat dari sisi ini. Terima kasih. Lainnya memang nggak bagus ya, Dok. Karena aku saya nggak tahan nih nahan makanan. Ya. Itu ya memang ya. Jadi, ya memang itu salah satu yang harus diedukasi juga. Gitu. Dokter Nani ada pendapat, Dok? Ada orang dengan riwayat pankreatit? Sama sih sama dokter Cok. Biasanya saya nggak berani sih kasih juga. Kan ada sekarang masih ada SGLT pilihannya. Juga, Dok. Sudah dipakai juga. Sudah dipakai juga. Jadi memang saya juga belum berani sih, Dok, gitu. Cuman saya lagi terima banget dengan ini gitu dan dipakai dari tidak yang terbantu kita jelaskan pada baju dengan mereka sangat tergoda nih menggunakan jadi masih mikir banget. Iya. Baik, mungkin lifestyle-nya itu dicoba dikendalikan dengan baik ya, daripada memilih ini justru muncul problem lain barangkali ya. Gitu. Baik, kalau gitu ke sementara ini karena tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain, kalau boleh kita boleh tutup dulu, Dokter Dalam dan juga Dokter. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, terutama dari kedua pembicara dan juga dari teman-teman yang sudah bertanya akan menjadi mempercaya apa yang kita bahas pada siang hari ini. Jadi sebagai kesimpulan mungkin seperti mengenai semaglutide ini, karena semaglutide ini memiliki keunggulan yang dimiliki oleh obat-obat lain, oleh beberapa obat lain, namun pada semaglutide ini berbagai keunggulan yang memiliki obat-obat itu jadi satu di sini gitu ya. Maksudnya adalah dari sisi efikasinya itu sangat baik, penurunan ewansinya tadi jelas 4 dari 5 kasus penggunaan semaglutide itu mendapatkan dan juga dari sisi weight reduction-nya sangat baik sekali ya, penurunannya bahkan sampai kemudian dari sisi adherent sudah jelas lah ini pasti akan memperbaiki adherent pasien-pasien diabetes kita karena memang digunakannya cuma 1 minggu kali. Satu lagi yang sangat penting, tadi sudah dijelaskan juga oleh Dokter Cak Dalam, dari sisi keunggulan atau keuntungan untuk kardiovaskularnya ternyata sangat baik dari pertanyaan itu jelas memberikan keuntungan yang sangat baik. Karena alhamdulillah dari awal pasien diabetes itu adalah pasien yang berisiko diabetes. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih banyak untuk PB Papi, untuk kedua pembicara yang sudah sangat banyak memberikan masukan buat kita semua dan Dalam. Satu lagi mohon maaf kita ngundangnya di yang hari kurang cocok. Silakan makan sate dan kawan-kawannya silakan. Dan terima kasih banyak. Saya tunggu nanti kita mau makan apa tadi? Sate lilit. Apa tuh dok yang itu Bu Nani tuh ngundang tuh apa tuh? Saya tunggu loh. Ini hujan-hujan enak banget makan hangat-hangat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu Dikocok. lagi.
jadi kebayang-bayang. Saya tunggu di Bali Dokter Cho dan Dokter Nani. Iya, betul. Ya, baik. Akhir bulan ya. Mohon maaf, Kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya ya. Terima kasih ya, ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Dokter Cho, Dokter Nani. Makasih Dokter Syandari, sampai ketemu ya di event.